Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi. Kita sudah sampai ke materi kelima hari ini ya. Sebelum dimulai, saya ingatkan kembali, silahkan melakukan presentasi di LMS-nya. Kemudian simak video ini dengan baik, lengkapi pemahaman Anda dengan membuka slide materinya. Kemudian yang terakhir baru kerjakan kuisnya. Ini adalah materi terakhir sebelum kita ujian MIK atau ujian tengah semester ya. Nanti akan ada satu pertemuan lagi, mungkin setelah libur lebaran atau sebelumnya ya. Kita akan mereview materi 1 sampai materi 5 ini yang sudah saya sampaikan ya. Baik, mari kita mulai materinya ya. Kita akan bicara tentang manajemen risiko keamanan informasi ya. Segala sesuatu itu pasti ada risikonya ya. Dan juga keamanan informasi, kita akan bicara tentang keamanan risiko keamanan informasi atau manajemen risikonya ya. Nah, keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai ketersediaan atau kerahasiaan dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Manajemen keamanan informasi terdiri dari operasional security, yang disebut dengan manajemen keamanan informasi atau information security management ISM sehari-hari ya. Kemudian persiapan untuk menghadapi operasi setelah bencana disebut dengan manajemen kesinambungan bisnis atau business continuity management atau BCM. Nah, keamanan informasi ini menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, definisi ini meliputi mengutip fax, mesin, ya, kemudian dan semua jenis media termasuk dokumen kertas. Ya. Nah, apa sih tujuan keamanan informasi itu? Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama tadi ya, kerahasiaan. Ini melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Kemudian yang kedua, ketersediaan. Di sini meyakinkan bahwa data informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Di sini sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari semua fisik yang direpresentasikan ya. Nah, manajemen keamanan informasi, istilah Corporate Information System Security Officer atau CISO ya, telah digunakan untuk orang yang berada dalam organisasi yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi perusahaan. Saat ini ada istilah yaitu Corporate Information Assurance Officer atau CIAO ya, yang melaporkan kepada CEO ya, dan mengatur satu unit jaminan informasi. Baik, manajemen keamanan informasi atau ISM ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama tentunya mengidentifikasi threat, ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko dari ancaman yang telah atau yang dapat memaksakan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, menerapkan kontrol yang tertuju pada risiko. Nomor 91 mengilustrasikan pendekatan manajemen risiko. Benchmark juga digunakan untuk memastikan integritas dari sistem manajemen risiko. Ini dia gambarnya ya. Informasi security management. Tentunya di sini langkah-langkahnya tadi ya. Identifikasi dulu ya, kelemahan-kelemahan apa yang ada, kemudian
didefinisikan resikonya, kemudian apa saja yang sudah ada itu kita perhatikan, kemudian barulah kita mengimplementasikan kontrolnya ya. Nah, kemudian untuk benchmark atau studi banding di sini kita lihat establish an information security yang sudah ada, kita studi banding di sana ya, kemudian baru kita implementasikan. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Nah, ancaman keamanan informasi adalah seorang atau organisasi, mekanisme atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, gambar 92 memperlihatkan tujuan keamanan informasi, bagaimana keamanan informasi diberlakukan terhadap 4 jenis risiko, yaitu ancaman internal atau eksternal, dan disengaja atau tidak disengaja. Nah, ini dia. Ini adalah informasi kita ya, yang sudah confident, kemudian available, integrity. Nah, sini ada ancaman di sini. Unauthorized disclosure tip, orang yang tidak berhak bisa masuk di sini ya. Kemudian unauthorized user yang tidak berhak juga bisa masuk. Ini unauthorized distribution and denial of service, ini pengganggu ya. Kemudian di sini unauthorized modification, dia mau ngacak-ngacak data kita ya. Dan di sini kah informasi itu perlu mendapatkan pengamanan atau security ya. Nah, risiko tindakan tidak sah yang menyebabkan risiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama itu adalah pencurian dan penyikapan tidak sah, yang kedua penggunaan tidak sah, yang ketiga pembinaan peningkatan layanan yang tidak sah, dan yang terakhir modifikasi yang tidak sah. Jadi sesuai gambar tadi ya. Ancaman yang paling terkenal itu adalah virus ya. Sebuah virus itu adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasikan dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna ya. Sebuah worm tidak dapat mereplikasikan diri sendiri tanpa sebuah sistem, tapi dapat memancarkan salinan yang dengan dirinya sendiri oleh email ya. Jadi tidak betul-betul worm, tapi memenuhi media penyimpanan kita ya. Nah, sebuah Trojan house ini yang berbahaya ya, tidak dapat mereplikasi maupun mendistribusi diri sendiri. Distribusi terpenuhi oleh para pemakai yang mendistribusikan sebagai utilitas, maka ketika digunakan untuk menghasilkan sesuatu perubahan yang tidak dikehendaki dalam keamanan sistem ya. Nah, kemudian pertimbangan e-commerce di sini telah memperkenalkan sebuah keamanan risiko yang baru, baik itu penipuan kartu kredit. Keduanya American Express dan Visa telah mengimplementasikan program yang mengarah secara rinci pada e-commerce. Kemudian American Express ini mengumumkan penyediaan angka-angka kartu kredit. Angka ini dibandingkan dengan kartu kredit pelanggan yang ditujukan pada perdagangan eceran menggunakan e-commerce yang memilih American Express untuk pembayarannya. Visa telah mengumumkan 10 praktek terkait dengan keamanan yang mereka harap pengecekannya untuk mengikuti lebih dari 3 langkah praktek yang umum dilakukan ya. Nah, tindakan pencegahan atau Visa di sini ya, yang pertama pengecer di sini harus ya, instansi dan pelihara firewall. Yang kedua, menjaga sistem keamanan selalu up to date. Yang berikutnya, enkripsi penyimpanan data dan sebarkan data, gunakan terbaru software antivirus ya. Membatasi akses data bagi mereka yang memang perlu mengetahui, menugaskan ID unik untuk orang memiliki akses khusus, dan menelusuri akses data dengan ID unik, tidak menggunakan password default
dari vendor. Nah, secara teratur menguji keamanan sistem. Nah, pengecer perlu memantau pegawai yang memiliki akses data, tidak meninggalkan data, misalnya disket, kertas, dan lain-lain, atau komputer dalam keadaan tidak aman. Hapus data jika sudah tidak digunakan. Nah, manajemen risiko di sini 4 sub langkah untuk mendefinisikan risiko informasi adalah: yang pertama, identifikasi aset bisnis untuk dilindungi dari risiko, kenali risikonya, tentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko terwujud. Yang keempat, menganalisis kerentanan perusahaan. Kemudian pada pendekatan sistematis dapat diambil untuk sub langkah 3 dan 4 dengan menentukan dampak dan menganalisis kerentanannya. Ya, tabel 91 menggambarkan opsi-opsi tersebut. Nah, ini opsinya ya, misalnya high vulnerability. Jadi yang service impact-nya misalnya conduct vulnerability analysis, must improve control. Kemudian kalau signifikan di sini misalnya yang langkah dilakukan adalah conduct vulnerability analysis, must improve control. Nah, kemudian di sini kalau minor di sini ya dia bisa dianggap sesuatu yang tidak begitu penting ya, dan seterusnya ya, sampai ke medium ya. Nah, laporan analisis risiko. Temuan analisis risiko di sini dokumentasi dalam laporan berisi informasi terperinci seperti berikut: setiap risiko ya, deskripsi risikonya, sumber risiko, tingkat kelihatan risiko, kontrol yang diterapkan pada risiko, kemudian pemilik risiko, tindakan yang disarankan untuk mengatasi risiko, kerangka yang disarankan untuk mengatasi risiko, kemudian apa yang dilakukan dalam mengurangi risiko. Kebijakan keamanan informasi di sini dapat diimplementasikan menggunakan pendekatan 5 fase berikut. Yang pertama, fase 1-nya adalah inisiasi proyek, fase 2-nya pengembangan kebijakan, fase 3-nya itu adalah konsultasi dan persetujuan, fase 4-nya kesadaran dan pendidikan, fase 5 penyebaran kebijakan. Nah, ini dia dalam pengembangan fase-fasenya ya, diperjelas lagi ya, fase inisialisasi, kemudian development, fase konsultasi, kemudian fase ya supaya misalnya masa miliki ya, kemudian terakhir kebijakan ya. Di sini masing-masing akan meninjau beberapa hal di sini ya, baik itu manajemen dan lain sebagainya ya. Nah, kebijakan terpisah dikembangkan untuk keamanan informasi, kontrol akses sistem, keamanan personel, keamanan fisik lingkungan, keamanan telekomunikasi, keamanan informasi, perencanaan kesinambungan bisnis, akuntabilitas manajemen ya. Kebijakan-kebijakan ini didistribusikan ke dalam kepada karyawan ya, lebih disukai secara tertulis dan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kontrol dalam dapat diimplementasikan. Kontrol di sini adalah sebuah mekanisme yang diterapkan untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan harus mereka terjadi ya. Di sini diantaranya kontrol teknis. Ini adalah dibangun ke dalam sistem oleh pengembang sistem selama siklus hidup pengembangan sistem. Nah, kontrol akses adalah dasar untuk keamanan terhadap ancaman oleh orang yang tidak berwenang. Kemudian sistem deteksi intrusi ya. Sistem intrusi ini mencoba mengenali upaya untuk menembus keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk menimbulkan kerusakan. Ini kontrol sistem functionnya ya. Di sini ada user profilnya, kemudian akses kontrolnya, kemudian di sini data usernya ya. Tentunya akan dicek identification-nya, authorization. Nah, setelah sampai ini akan diaudit. Ini semua ada database-nya ya, sehingga menghasilkan sebuah report tentang security. Akses kontrol di sini pengguna pertama-tama mengidentifikasi diri
mereka sendiri dengan memberikan satu yang mereka ketahui seperti kata sandi. Kalau autentikasi di sini registrasi pengguna ya, setelah identifikasi awal selesai, pengguna memverifikasi hak untuk mengakses dengan memberikan sesuatu yang mereka miliki seperti kartu pintar atau token atau chip ya. Kemudian otorisasi pengguna dengan lolosnya identifikasi dan transaksi seorang kemudian dapat diberikan wewenang pada level penggunaan tertentu. Misalnya satu pengguna mungkin akan hanya berwenang untuk membaca file, sedangkan yang lain mungkin diizinkan untuk membuat perubahan. Baik, itu untuk yang pertemuan kelima ya. Ini sudah masuk pertemuan ke-6-nya ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, karena sudah banyak hal yang kita bahas, kita cukupkan sekian untuk materi yang kelima. Nanti berikutnya kita akan masuk ke materi ke-6 ya, sebelum kita melakukan ujian tengah semester atau mid ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mari kita belajar dengan baik, kemudian jangan lupa melakukan presensi dan kerjakan kuisnya ya, sehingga Anda betul-betul dapat memahami materi yang saya sampaikan. Baik, sekira demikian, selamat pagi.